Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu topik atau materi mengenai investasi bodong. Yang kemarin, beberapa hari lalu, sudah sangat viral berkaitan dengan binary option, di mana bahkan pihak polisian telah menetapkan tersangkanya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas apa yang telah dilakukan oleh para tersangka. Fokus saya adalah pada hari ini ingin menyampaikan tentang investasi yang telah ditanamkan oleh para investor atau masyarakat. Apakah dana-dananya dapat kembali ke tangan para korban, para investor yang telah merasa dirugikan dalam investasi bodong tersebut. Nah, sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaannya untuk like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, berbicara mengenai investasi bodong, maka tentunya ada pihak yang dirugikan, yaitu para investor atau para anggota masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana para investor yang telah merasa dirugikan dapat menerima kembali dana atau uangnya yang telah diinvestasikan tersebut? Ada beberapa mekanisme. Yang pertama adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata, di mana para nasabah atau para investor tersebut membuat satu kesatuan, mengajukan gugatan class action melalui pengadilan negeri. Dengan gugatan class action tersebut, nasabah bersatu atau investor bersatu untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata, dan diharapkan dana nasabah dapat kembali atau dana para investor dapat kembali ke para investor. Itu cara yang pertama melalui gugatan perdata. Ada cara yang kedua, yaitu di mana para pelaku yang telah ditersangkakan secara pidana oleh pihak kepolisian, yang ada kemungkinan perkaranya akan naik ke dalam pemeriksaan pengadilan pidana. Maka jika ini yang terjadi, para korban tindak pidana investasi bodong tersebut dapat mengajukan restitusi. Apa itu restitusi? Pengertian restitusi dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini ada aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Di dalam ketentuan peraturan tersebut, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, aturan tersebut juga menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa A. Ganti kerugian atau atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Yang B. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Dan atau C. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Ini adalah hak-hak dari korban tindak pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan atau undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu bagaimana caranya agar restitusi ini dapat diperoleh? Para korban tindak pidana mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tentunya sebaiknya para korban ini bersatu menjadi suatu perkumpulan atau paguyuban untuk sama-sama mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu permohonan restitusi. Nantinya
LPSK ini akan mempelajari dan akan memberikan hasil apakah akan mengabulkan atau menolak. Apabila menurut LPSK ini permohonan ini dapat dikabulkan, maka LPSK akan meneruskan permohonan tersebut kepada yang pertama, apabila perkaranya masih dalam pemeriksaan persidangan atau belum diputus, maka LPSK menyerahkan permohonan tersebut kepada jaksa penuntut umum. Nantinya jaksa penuntut umum akan memasukkan permohonan restitusi tersebut ke dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yang intinya adalah agar aset-aset yang telah digunakan dalam tindak pidana atau hasil tindak pidana diserahkan kepada para korban. Yang kedua, apabila perkara pidananya sudah diputus, sudah berkekuatan hukum tetap, maka LPSK akan mengajukan kepada pengadilan untuk meminta penetapan yang intinya agar para korban mendapatkan restitusi. Nah, dua cara ini merupakan upaya dari para korban untuk memperoleh hak-haknya kembali. Keputusan akhir tentunya ada di tangan pengadilan yang memutuskan perkara masing-masing. Demikian, sahabat curhat hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.